Semangat pagi Netikon, kembali lagi di Icon Talks episode 2, Inviting the Most Iconic People. Tentunya bersama saya Farid Aziza pada episode kali ini. Pada zaman yang terus berkembang ini, teknologi digital telah memainkan peran penting dalam transformasi setiap aspek kehidupan. Salah satunya dalam sektor kesehatan. Dan hari ini kita akan menggali bagaimana transformasi digital telah mempengaruhi pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang ini. Dan untuk membahas dan juga menggali topik ini lebih dalam, pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Delia Widiasmara. Beliau merupakan Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Selamat datang, Dokla. Iya, Mbak Ika. Apa kabar, Dokla? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terima kasih, dokter, telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast PLN Icon Plus ini. Oke, dokter, bagaimana nih, Dokter Delia atau Dokla, biasa disapa Dokla ya? Melihat dunia kesehatan saat ini yang sangat modern dan juga serba digital, apa sih peran internet dalam pelayanan kesehatan saat ini? Apakah peran penting khususnya untuk telemedicine ataupun konsultasi online? Iya, jadi digitalisasi di sektor kesehatan itu sangat penting. Ya, Pak Menteri Kesehatan juga sudah berpesan bahwa salah satu sektornya kan digitalisasi kesehatan. Dulu kita waktu corona, telemedicine itu sangat penting sekali kan. Kita telemedicine dari dulu nggak bisa kan ketemu dokter dengan pasien pada saat corona. Nah, itu telemedicine sangat berperan, dan itu internet sangat berperan sekali. Nah, sekarang untuk mengakses itu sangat butuh internet. Nah, disinilah peran PLN sangat membantu aktivitas kita dalam pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini efisiensi pelayanan menjadi lebih baik, ya. Jadi itu perannya PLN Icon Plus sangat bermanfaat sekali di sini. Dalam dunia yang serba digital ini ya? Iya, benar, harus itu. Terus gimana, dokter, Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar ini mengintegrasikan layanan dari PLN Icon Plus ini untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik kepada pasien? Kalau mengintegrasikan kan telemedicine ya, dengan telemedicine ini masih dikembangkan kalau di Saiful Anwar. Kalau rekam medis, ya, kita kan tahu ya rekam medis zaman dulu kita pasien datang dokter kan misalnya keluhannya apa gitu kan, keluhannya apa nyatat dulu, belum lagi kalau bolpennya hilang ya, ya kan, ya kita kan kayak gitu kan, kayak dulu kita udah tahu. Sekarang dengan internet ya kan, kita dengan e-rekam medis namanya di Saiful Anwar ya, di Saiful sekarang kita tinggal ini aja, jadi ketik-ketik gitu, dan juga mengurangi jam tunggu pasien. Dengan gitu pelayanan makin cepat ya kan, pasien nggak lupa kok lama banget sih di Saiful Anwar. Dulu kan selalu ya Saiful Anwar pelayanannya lama. Sekarang lebih cepat karena apa? E-rekam medis itu mempercepat dari ruang tunggu, pelayanan tunggu pasien itu. Jadi ya PLN Icon Plus sekali lagi bermanfaat sekali untuk mempercepat layanan tunggu pasien itu tadi. Oke, berarti apakah telemedicine ataupun konsultasi online ini di Rumah Sakit Saiful Anwar ini sudah tersedia, dokter? Kalau telemedicine masih dikembangkan. Oh, masih dikembangkan. Jadi masih dalam proses ya? Iya, kalau yang tadi e-rekam medis itu salah satu manfaatnya kan ini adalah salah satu manfaatnya ya. Dengan itu kita membutuhkan jaringan internet yang stabil. Itu pelayanan kepada pasien itu akan lebih baik. Gitu sih. Jadi sangat ini ya, dokter, dari PLN Icon Plus ini sangat mendukung sekali. Iya, jadi rekam medis itu tadi memotong waktu tunggu pasien dan pelayanan kita semakin cepat dan pasien merasa terlayani. Oke, nah ini sekarang nih dokter, apa tantangan utama dokter yang dihadapi selama proses implementasi teknologi kesehatan di rumah sakit ini, dan juga bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangan ya yang selama ini tuh pernah ya beberapa kali saya mengalami, jadi sistemnya down karena kita kan pakai sistem yang
sentral gitu ya, sentral. Jadi yang seperti saya ngomong tadi, sentralisasi. Jadi kalau satu mati, yang lain tuh mati semua. Jadi jadi di Saiful Anwar tuh mungkin itu ya satu sistem kan, tapi itu kan memang memudahkan untuk monitoring. Jadi kita tuh memang butuh yang seperti itu, tapi ada kelemahannya. Kalau down satu ya memang semuanya ikut. Jadi apa namanya? Ya memang seperti itu. Jadi tapi ada kelemahannya dan kerugiannya. Kalau kelebihannya kita bisa monitoring semuanya, tapi ya itu tantangannya yaitu kalau down itu tadi ya panik, tapi cuma sebentar. Tapi biasanya kita akan lama-kelamaan terus kembali. Jadi biasanya kita pengumuman sih, kita kan ada kayak apa ya, di PKRS ini kan ada radio kerja yang ada di beberapa titik itu yang membutuhkan internet juga di 26 titik, yaitu untuk pengumuman kepada seluruh SDM rumah sakit, sumber daya di rumah sakit, kalau misalnya ada apa-apa, ada maintenance atau misalnya ada kerusakan atau apa, itu mereka harus tahu semuanya. Dan mereka memang denger sih, karena itu ada manajemen sampai semuanya itu tahu. Jadi denger memang, lah paling. Jadi memang belum ada pengganti untuk ketika itu dilakukan perbaikan ataupun adanya gangguan. Benar gitu. Jadi misal ada gangguan ataupun perbaikan itu mati semua ya dokter ya. Oke. Susah gitu kan, down gitu. Oke. Terus ini dokter, kemitraan dengan PLN Icon Plus ini tentunya menjadi kunci ya dokter ya. Boleh nggak diceritakan bagaimana awal mula kemitraan ini terbentuk? Dan juga apa sih kontribusi PLN Icon Plus ini untuk mendukung implementasi inovasi teknologi di sini? Kemitraan ini sebenarnya kita udah 4 tahun ya. Kita tahunya sih dari Icon Plus itu sendiri. Dari pihak Icon Plus kita. Jadi kalau dulu ya, saya kalau boleh compare ya, jadi saya tuh kan misalnya kalau kerja kita kan Zoom, Mbak Ika pasti bandingin sendiri, kita kalau Zoom biasa 1, bisa 2, bisa 3 nih, ya gadget ya kan. Itu kan kita butuh band yang besar ya, ini internet yang gede. Nah itu kan kita sangat membutuhkan, kalau misalnya kita boleh macet ya, bahasa Indonesianya saya itu orang Jawa atau apa, ngadat ya kan. 4 tahun terakhir ini kita bermitra dengan Icon Plus, jadi lebih lancar dan itu sangat membantu sekali, mestinya begitu. Gitu. Jadi itulah cerita ya atau sejarahnya bermitra dengan Icon Plus. Berarti sudah 4 tahun ya dokter ya? 4 tahun, 4 years ya. Luar biasa. Dan sepanjang ini nggak ada kendala? Nggak ada, ya diharapkan akan terus berinovasi dan akan bekerja sama terus, mestinya gitu. Oke, jika melihat ke depan nih dokter, bagaimana pelayanan kesehatan digital dan seperti apa dukungan yang diharapkan dari PLN Icon Plus ke depannya? Ke depan itu pelayanan kesehatan tuh pasti akan bergantung dengan kebutuhan internet, sangat pasti ya. Saya nih sebagai dokter, kemarin misalnya STR seumur hidup, waduh ngupload. Sekarang e-rekam medis kan saya juga gitu, membantu pelayanan pasien. Terus kemudian internet juga butuh lagi. Segalanya yang kita memudahkan untuk pelayanan pasti butuh tambahan kuota internet. Pasti kan seperti itu ya. Karena semuanya serba online. Karena semuanya serba online, apa-apa online pasti butuh internet lagi ya. Jadi akses data gitu. Jadi itu membutuhkan suatu itu tadi, mau lebih gampang internet lah jawabannya kan gitu sekarang. Ya itu, jadi jawabannya adalah yang pertama pasti akan sangat butuh sekali. Yang kedua ya mungkin diperbesar ya kuotanya seperti itu, dan kemitraannya. Terus kemudian ya mungkin Icon Plus punya inovasi-inovasi terbaru, memberikan layanan yang lebih yang lebih baru mungkin untuk mempermudah di bidang kesehatan. Oh iya, ada yang lupa, kami adalah mitra pertama loh di bidang kesehatan. Wow, di Malang. Di Malang ya. Malang, mitra yang PLN Icon Plus yang pertama. Dan juga tadi sempat dengar bahwa Rumah Sakit Saiful Anwar ini merupakan mitra yang terbesar juga kontribusinya terhadap PLN Icon Plus. Iya, terbesar dong harus. Kan rumah sakitnya Pak. Oke, terakhir nih dokter, apa pesan atau saran yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pemahaman dan juga pengelolaan informasi digital mereka pada bidang kesehatan ini?
Ya, dengan adanya kemajuan digital yang semakin masif ini, masyarakat harap hati-hati dalam mengupload hasil kesehatan. Kan kita tahu ya ada banyak media sosial, dan kita tahu juga sering memfoto hasil lab atau apa, terus kemudian diupload baik hasilnya sendiri atau hasil orang tua, dan mungkin mengcompare antara hasil dokter dan lainnya. Di direct message tidak apa-apa, tapi kalau di umum itu kayaknya kurang beretika ya itu melek teknologi boleh, tapi etika tetap harus dijaga, itu pesan saya. Oke, terima kasih Dokter Delia sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di podcast PLN Icon Plus ini. Sekali lagi terima kasih dokter. Sama-sama Mbak Ika. Oke, baik Netikon, demikianlah bincang kita dengan Dr. Delia Widasmara seputar perkembangan pelayanan kesehatan dan transformasi digital di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang ini. Terima kasih telah menyimak hingga usai. Jangan lupa teruskan ilmu pengetahuan dan juga kebaikan dengan cara like, share, dan juga subscribe channel PLN Icon Plus ini. Terima kasih. Saya Farid Aziza, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. PLN Icon Plus.